Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, beberapa waktu lalu jagat dunia maya sempat dihebohkan dengan pernyataan Syekh Asim Al-Hakim yang menyatakan bahwa membaca Al-Fatihah di dalam majelis adalah bid'ah. Benarkah demikian? Mari kita bahas bersama sampai tuntas dengan simak video ini sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Pria yang lahir di Arab Saudi pada tahun 1962 ini sempat membuat heboh publik Indonesia. Betapa tidak, Syekh Asim Al-Hakim membuat pernyataan kontroversial bahwa membaca surat Al-Fatihah pada saat pelaksanaan sholat itu merupakan bid'ah. Namun, pernyataan itu tidak disepakati oleh Buya Yahya. Karena menurut Buya Yahya, surat Al-Fatihah sebagai umul kitab memiliki berbagai keutamaan ketika membacanya. Buya Yahya menanggapi bahwa para ulama tidak ada yang berbeda pendapat terhadap Al-Fatihah. Buya Yahya mengatakan, seharusnya orang tersebut tidak semestinya berkata seperti itu. Karena secara tidak langsung orang tersebut menunjukkan bahwa dirinya bukan orang alim. Beliau juga berharap hendaknya seorang ulama memiliki wawasan yang luas agar tidak membuat gaduh. Sebelumnya diberitakan Syekh Asim Al-Hakim sedang melakukan safari dakwahnya ke Indonesia. Menurut Syekh Asim Al-Hakim, membaca Al-Fatihah bukan merupakan sunnah. Di Arab Saudi, ketika selesai akad nikah atau bertunangan, mereka baru membaca Al-Fatihah. Sahabat beriman, membaca surat Al-Fatihah merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Surat pendek ini terdiri dari 7 ayat dan merupakan bagian dari Al-Quran, kitab suci umat Islam. Al-Fatihah memiliki makna yang mendalam dan mampu menyampaikan pesan-pesan penting tentang keimanan, pengabdian kepada Allah, dan arah hidup yang benar. Lebih lanjut, surat Al-Fatihah mengajarkan pengakuan kehambaan dan ketergantungan kepada Allah. Dalam surat ini, kita mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Ini mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah tentang menjalani kehendaknya dan memohon petunjuk dalam segala hal. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah menyatakan bahwa surat Al-Fatihah memiliki faedah dan manfaat yang sangat besar. Salah satunya ialah pahala yang besar bagi orang yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda, "Berbahagialah engkau dengan 2 cahaya yang tidak diberikan kepada nabi sebelummu, yaitu Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Tidaklah kamu membaca satu huruf pun darinya kecuali akan diberi pahala." Hadis riwayat Muslim. Waktu sholat membaca surat Al-Fatihah merupakan bagian dari rukun sholat yang wajib dibaca. Dalam mazhab Syafi'i, jika tidak dibaca padahal mampu membaca surat ini, maka sholatnya tidak sah. Hal ini sebagaimana bersumber dari riwayat oleh Ubadah bin Samit bahwa Nabi bersabda, "Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang menjadi persoalan ialah, bolehkah membaca surat Al-Fatihah di luar waktu sholat? Misalnya membaca Al-Fatihah sebelum aktivitas, membaca Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada mayit, atau menghadiahkan Al-Fatihah untuk kesembuhan orang yang sedang sakit. Isu ini telah menjadi persoalan yang banyak dibicarakan di media sosial serta banyak ditanyakan oleh masyarakat. Menurut ulama, membaca Al-Fatihah di luar waktu sholat diperbolehkan, mengingat makna dan nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Sejatinya, Al-Fatihah adalah doa umum yang dapat dibaca dalam berbagai konteks, sebagai bentuk zikir atau bahkan dalam praktik keagamaan lainnya.
Artinya, membaca Al-Fatihah di luar waktu dan di luar sholat dalam Islam diperbolehkan. Tidak ada larangannya dan bukan perkara yang bid'ah. Misalnya ketika membaca Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Al-Fatwa jilid 24 halaman 320 mengatakan bahwa membaca Al-Quran termasuk Al-Fatihah, membaca tahlil, tahmid dan takbir serta berbagai zikir yang dihadiahkan kepada mayit hukumnya boleh dan mayit tersebut mendapat pahalanya. Dr. Sauki Alam Ibrahim dalam fatwa resmi dari Ifta nomor 6413 mengatakan, tidak ada larangan untuk membaca Al-Fatihah dan memberikan pahalanya kepada orang yang telah meninggal. Baik itu untuk setiap individu yang telah meninggal secara terpisah atau untuk beberapa orang yang telah meninggal sekaligus. Semua itu diizinkan, insya Allah. Dalam kasus yang lain, surat Al-Fatihah juga diperbolehkan dibaca dalam proses pengobatan orang yang sakit. Diriwayatkan beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan. Lalu mereka melewati sebuah perkampungan di antara perkampungan Arab. Mereka meminta diizinkan untuk menginap di sana. Namun mereka tidak diberi makan oleh penduduk setempat. Mereka bertanya kepada penduduk setempat apakah ada di antara mereka seorang tabib. Karena kepala daerah perkampungan tersebut telah digigit atau terkena racun. Salah seorang dari penduduk setempat menjawab bahwa ada. Lalu dia datang dan menyembuhkannya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Setelah sembuh, orang tersebut diberikan sekelompok domba, namun dia menolak untuk menerimanya. Dia berkata bahwa dia tidak akan menerimanya sampai dia memberitahu Nabi SAW tentang hal ini. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan peristiwa tersebut kepadanya. Orang tersebut berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak pernah melakukan pengobatan kecuali dengan membaca Al-Fatihah." Nabi tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah ruqyah, pembacaan ayat suci untuk penyembuhan?" Kemudian Nabi bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian." Hadis riwayat Imam Muslim. Surat Al-Fatihah juga merupakan surat paling istimewa di dalam Al-Quran. Selain menjadi pembuka kitab suci Al-Quran, surat Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 4 mengatakan, Al-Fatihah itu pembuka Al-Quran, ibu dari Al-Quran, 7 yang diulang-ulang, penyembuhan yang sempurna, obat yang bermanfaat, ruqyah yang sempurna, kunci kekayaan dan keberhasilan, penjaga kekuatan, pengusir kegelisahan, kecemasan, ketakutan, dan kesedihan. Bagi mereka yang memahami nilainya, memberikan haknya dan mengamalkan penggunaannya dengan baik dalam mengobati penyakitnya, serta mengenal rahasia di baliknya. Secara bahasa, Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat ini diturunkan di Mekah terdiri 7 ayat. Surat ini memiliki 139 huruf dan 25 kata. Di antara keutamaan surat ini, Imam Al-Ghazali pernah menganjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali setelah sholat Jum'ah. Al-Hafiz Al-Munziri meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas masing-masing sebanyak 7 kali ketika imam selesai membaca salam salat Jum'at, sebelum melipat kakinya, Allah akan mengampuni dosanya yang lalu dan sekarang, dan diberi pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Dengan demikian, Al-Fatihah mengandung manfaat dan keistimewaan yang luar biasa banyak sekali. Membaca Al-Fatihah bisa dilakukan di dalam dan di luar waktu sholat. Membaca Al-Fatihah bisa dilakukan ketika melaksanakan pengobatan,
menghadiahkan pembacaan pada mayit, bahkan bisa dibaca sebelum memulai pengajian dan sebagainya. Sahabat beriman, demikianlah wasilah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Fatihah. Dan para ulama pun sependapat, tidak ada yang berbeda pendapat terhadap Al-Fatihah. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kami memohon maaf atas ucapan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.